Manggale net au token do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik luar biasa GKI Harapan Indah. Bertemu lagi di Hai Kids. Apa kabar adik-adik semua? Tentu semuanya sehat-sehat ya. Kakak berharap kalian semua berada dalam keadaan sukacita, keadaan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan telah menyertai kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Ya. Nah adik-adik, buat kalian yang sudah melaksanakan aktivitas kalian sepanjang 1 minggu yang lalu, dari Senin sampai hari Minggu, iya kan? Lalu kemudian hari Minggu ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, sepanjang Senin sampai Jumat, bahkan hari Sabtu, ada teman-teman kalian juga yang sekolah ya, mungkin di hari Sabtu mama papa kalian juga bekerja. Nah tetapi hari Minggu ini, mari kita berikan yang terbaik dari kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik ya, nah mari kita sambut bersama-sama pujian Senin, Selasa, Engkau Tetap Raja. Ayo Kak Misael, silahkan musiknya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi adik-adik yang lebih semangat lagi ya lagunya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Luar biasa ya adik-adik ya. Seminggu yang telah berlalu Tuhan telah menyertai kita. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Yuk kita tutup mata kita, tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah menyertai kehidupan kami sampai detik hari ini. Semua yang kami terima itu semua berasal daripada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah datang di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menerima persembahan pujian kami dan Engkau sungguh disenangkan melalui puji-pujian yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan juga mau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap masing-masing kami yang hadir di ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Iya adik-adik, nah kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian Senin Selasa setiap hari adalah harinya Tuhan. Sekarang ini mari kita sambut untuk menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ya musik Kak Misael.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo adik-adik, yang semangat dong nyanyinya, sama-sama kita nyanyikan lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Luar biasa, tadi kita udah menyapa Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, ibu mau tanya nih, apakah ada di antara kalian yang merasa di dalam masa muda kalian rendah diri? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Atau ada yang merasa pernah dibully sama teman-temannya? Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kalian hari ini, yaitu mengenai masa muda, ya kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Nah adik-adik, sebagaimana 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan bahwa dalam masa muda kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita ada lagunya nih, mari kita pelajari bersama-sama ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo kami saya lagunya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu hati-hati, dalam tingkah lakumu apalagi, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tunggu dulu kami saya lagunya. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama belajar ya. Ini memang lagu baru ya adik-adik, tapi ini lagunya tepat untuk tema sekolah minggu kita hari ini. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang akan menganggap kalian rendah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Tetap ya adik-adik ya, kalian harus menjaga sikap kalian, tingkah laku kalian, perkataan kalian, kasih kalian, tetap tunjukkan buat apa? Supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu hati-hati, dalam tingkah lakumu apalagi, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam perkataanmu, dalam perkataanmu hati-hati, dalam tingkah lakumu apalagi, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hebat-hebat anak-anak sekolah minggu ya. Nah sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan kita. Mari kita siapkan adik-adik persembahan kita.
Adik-adik, uangnya kalian siapkan walaupun ibadah online di rumah. Nanti kalian kumpulkan persembahannya, bawa ke gereja. Kalau tiba saatnya kalian gereja, kalian bisa mengumpulkan persembahannya dan dikumpulkan ke guru-guru di kelas kalian masing-masing. Ya, mari kita angkat pujian kita bersama pada pagi hari ini. Everything I Do. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Oke, mari adik-adik kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, persembahan kami jikalau dibandingkan dengan semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sampai detik hari ini, tidak ada bandingannya apa-apa. Tapi ajari kami untuk memberikannya dengan ucapan syukur. Kami tahu persembahan yang terindah adalah persembahan yang hidup, yaitu tubuh jiwa roh kami. Ajari kami setiap hari untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga berdoa buat para orang tua kami, mereka yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kecakapan, sehingga mereka pun dapat mampu menjaga dan merawat anak-anak mereka, memberikan apa yang terbaik. Mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk merawat anak-anak sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami, persembahan kami buat Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kalian, Ibu Apri, mari kita angkat pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku.
bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ibu guru kalian. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Apri, Ibu ada apa sih? Kok kelihatannya termenung dan sedih seperti itu? Iya nih Kak Truli, saya habis dari kelas nasihatin anak-anak. Anak-anak sekolah minggu di kelas saya itu sering sekali menghina, mengejek temannya si Ibnu. Oh, kenapa begitu ya Bu ya? Iya, emang si Ibnu ini, Kak Truli, dia banyak keterbatasan ya. Dari fisiknya, anaknya kecil, pendek. Terus kalau menulis juga masih banyak dibantu. Sama teman-temannya dia suka dibilangin anak monyet. Waduh, adik-adik, kok bisa ya tega banget teman-temannya mengatakan Ibnu seperti itu? Ya, begitulah Kak Truli. Saya izin mau ngajar dulu ya Kak Oh Truli. iya, Ya. silakan selamat melayani ya Bu Apri. Oke, Kak Truli. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di dalam GKI Hi Kids. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Anak-anak sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saat ini Tuhan mereka akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong supaya ketika firman-Mu disampaikan, anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah dibully atau dihina dan diejek oleh teman-teman kalian? Atau justru sebaliknya, kalian yang melakukannya, membuli, mengejek, menghina teman? Adik-adik jangan pernah ya melakukan hal tersebut, karena itu adalah perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Adik-adik, coba seandainya ya, ketika kalian menggambar sesuatu atau kalian sedang mengerjakan boneka dan hasil karya kalian itu kemudian diejek dan dihina oleh teman-teman kalian. Bagaimana perasaanmu? Tentu kalian sedih ya. Nah, demikian juga dengan Allah adik-adik. Allah akan merasa sedih ya ketika manusia hasil ciptaannya, adik-adik dan teman kalian itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan spesial. Kemudian kalian saling menghina, kalian saling mengejek. Tentunya Allah akan menjadi sedih dan marah adik-adik. Nah, adik-adik, manusia seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika dia melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, maka dia akan cepat bisa menghina atau mengejek orang lain. Tapi kalau sebaliknya, dirinya yang merasa lebih rendah daripada orang lain, maka orang itu akan cepat rendah hati
atau minder adik-adik ya, atau tidak percaya diri. Nah, adik-adik, Tuhan tidak menginginkan itu semuanya terjadi di dalam diri kita ya. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Meskipun adik-adik masih kecil, meskipun adik-adik masih terbatas di dalam kemampuan ya melakukan sesuatu, tapi adik-adik tidak perlu merasa minder, merasa putus asa, tetapi adik-adik harus menunjukkan kemampuan adik-adik, misalnya dengan rajin, lalu dengan tetap ramah, baik hati kepada semua orang, kepada teman-teman. Maka setiap orang yang melihat adik-adik tentunya mereka akan menghormati dan menyayangi adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Di situ, di dalam cerita itu Allah mau mengajarkan sesuatu kepada adik-adik. Yuk kita saksikan bersama. Pada zaman Alkitab dulu, di Israel, wanita kurang dihargai di tengah-tengah masyarakat. Wanita itu dianggap sebagai benda-benda milik orang tuanya atau suaminya. Tidak ada guru seorang perempuan seperti sekarang. Tidak ada pendeta wanita, dokter wanita juga tidak boleh. Pokoknya, perempuan tidak boleh mempunyai jabatan apapun di luar rumah. Wanita pekerjaannya hanya di dapur, di ladang membantu suami atau orang tua dan melahirkan serta memelihara anak saja. Apakah itu yang dikehendaki Allah terhadap perempuan, adik-adik? Tentu tidak. Allah membuktikan bahwa di mata Tuhan tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain kedudukannya. Tuhan Allah mau mengajar orang Israel agar mereka tahu bahwa Tuhan menyayangi laki-laki maupun wanita dan rasa sayangnya sama. Deborah adalah istri dari Lapidot. Lapidot bukan seorang laki-laki yang terkenal. Namanya hanya ditulis sekali saja di dalam Alkitab. Siapa Lapidot tidak diketahui. Tetapi Lapidot mempunyai seorang istri yang hebat. Deborah adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Ia sering menggubah syair puisi atau nyanyian kepada Allah di bawah pohon kurma. Suatu hari Allah memanggil Deborah untuk menjadi nabi. Karena Deborah wanita, maka ia disebut sebagai nabiya. Nah, nabi atau nabiya adalah seorang wakil Allah. Ia menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Bila Allah ingin berbicara kepada umatnya, maka Allah akan berkata-kata kepada nabi atau nabiya. Kemudian nabi itu menyampaikannya kembali kepada umat Allah. Allah ingin memberitahukan kepada umatnya bahwa di hadapan Allah laki-laki dan perempuan sama. Meskipun pada waktu itu orang-orang menganggap rendah terhadap wanita. Tetapi teladan Deborah membuat dia dihormati oleh tetangganya. Bahkan laki-laki pun hormat kepada Deborah. Nabiah Deborah sering menerima tamu. Mereka datang mencari Deborah untuk meminta nasihat atau membantu menyelesaikan masalah mereka. Kadang Deborah memutuskan orang itu harus berbuat apa dan melakukan apa. Lama-kelamaan Deborah menjadi seorang hakim buat orang Israel. Pada masa itu,
orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan membiarkan mereka menanggung akibat dari dosa mereka. Orang Israel dikalahkan oleh Raja Kanaan, Raja Yabin. Panglima tentara Raja Yabin bernama Sisera. Orang Israel hidup tertindas dengan keras selama 20 tahun. Setelah hidup menderita, barulah orang Israel menyadari bahwa hanya Allah lah yang sanggup menolong mereka. Mereka mulai berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Puji Tuhan, Allah telah mempersiapkan seorang nabi dan hakim buat bangsa Israel. Ia adalah Nabiya Deborah. Orang Israel datang kepada Nabiya Deborah untuk meminta petunjuk keluar dari penderitaan itu. Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam. Ia adalah panglima tentara orang Israel. Tanya Deborah kepada Barak, "Bukankah Tuhan sudah menyuruh kamu bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang suku Naftali dan Sebulon?" Lanjut kata Deborah, "Dan aku akan meminta Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta dan pasukannya menemui engkau di sungai Kison. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Nabiya Deborah membantu Panglima Barak untuk mempertemukannya dengan Panglima Sisera. Pada saat itu Panglima Barak dan pasukannya berperang melawan Panglima Sisera dan pasukannya. Deborah sudah katakan, "Kalian pasti menang." Tetapi Panglima Barak tetap khawatir akan kalah. Katanya, "Kalau Nabiya Deborah tidak ikut maju berperang bersamaku, aku juga tidak akan maju." Adik-adik, bukan hanya perempuan saja yang penakut. Laki-laki juga bisa menjadi penakut loh. Seperti Panglima Barak itu. Nabiya Deborah menjawab Panglima Barak, "Okelah, aku akan ikut berperang. Tapi nanti kamu tidak akan mendapat kehormatan sebagai panglima yang menang perang loh. Karena Allah akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan." "Gak masalah," sahut Barak. Lalu pergi berperanglah Deborah dan Barak beserta pasukan Israel. Tuhan mengacaukan tentara pasukan Sisera serta segala kereta kudanya yang terkenal hebat itu. Mereka mati oleh pedang. Panglima Sisera turun dari kereta kudanya dan melarikan diri. Seluruh tentara Sisera tewas oleh pedang. Hanya tinggal Sisera yang melarikan diri sampai ke kemah keluarga Heber, orang Keni, sahabat Raja Yabin. Sisera sangat bersyukur karena bertemu mereka. Ia sangat letih. Yael, istri Heber, memberinya susu dan selimut agar Sisera beristirahat di dalam kemah. Karena terlalu letih, tidurlah Sisera dengan nyenyak. Yael, istri Heber, diam-diam membunuh Sisera yang tidur itu. Ketika Panglima Barak sampai di perkemahan Heber, ia sudah mendapati Sisera mati di tangan Yael. Demikianlah Allah membebaskan orang Israel dari penderitaan yang disebabkan oleh Sisera, panglima kerajaan Kanaan. Allah memakai 2 orang wanita yang pemberani, Deborah dan Yael, sehingga bangsa Israel terlepas dari penindasan. Lihatlah Nabiya Deborah dan Yael, kaum perempuan yang direndahkan oleh kaum laki-laki. Tetapi bagi Allah wanita dan laki-laki setara. Adik-adik, Tuhan mengangkat Deborah sebagai nabi dan hakim bagi orang Israel. Di tangannya bangsa Israel terbebas dari kejahatan Raja Yabin. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari Minggu ini
adalah dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, meskipun kalian itu masih kecil dan kurang dalam pengalaman, tidak boleh ada orang dewasa atau teman-teman kalian yang menghina kalian atau mengejek kalian. Tetapi kalian harus menjadi teladan buat mereka. Selalu rendah hati, selalu ramah, rajin, suka menolong, dan penuh kasih. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah melakukan itu, maka orang akan menghormati kalian dan menyayangi kalian. Oke adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu percaya diri di dalam Tuhan. Bapa, tolonglah kami supaya firman ini selalu mengingatkan kami di dalam setiap kehidupan kami di dalam 1 minggu ke depan ketika kami ada di sekolah bersama teman-teman kami dan juga di lingkungan rumah kami. Bapa, kami akan mengakhiri sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selesailah ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam GKI High Kids.